Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi perkembangan kognitif dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Trivena Selvihatsari dengan NIM 29 2022 053 dan dua rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Bintang Mahardika dengan NIM 29 2022 056. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yanwar Sulap Mabin dengan NIM 29 2021 409. Sekian, terima kasih perkenalan singkatnya. Mengenai perkembangan kognitif, kelompok kami akan membahas beberapa hal tentang perkembangan kognitif. Yang pertama adalah mengenai pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan dalam rentang kehidupan manusia, sehingga manusia itu dapat memahami sesuatu, memecahkan masalah, dan juga mengetahui informasi, atau juga mengolah informasi. Yang selanjutnya, kelompok kami mengambil tokoh teori perkembangan kognitif, yaitu Jean Piaget. Jean Piaget ini merupakan salah satu tokoh ilmiah. Dia sudah menciptakan banyak sekali karya-karya ilmiah. Kurang lebih ada 50 buku dan ratusan artikel yang sudah ia ciptakan. Jean Piaget ini meninggal pada tanggal 16 September 1980 pada usianya yang ke-84. Jean Piaget sudah 70 tahun berkecimpung dalam dunia ilmiah. Selanjutnya, pengertian perkembangan kognitif menurut Piaget. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget ini merupakan kegiatan seseorang atau seorang anak bagaimana ia bisa beradaptasi dan menginterpretasikan serta melakukan kejadian-kejadian yang ia alami di sekitarnya. Nah, selanjutnya tentang teori Jean Piaget. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget itu dibangun berdasarkan dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang strukturalisme, dan yang kedua adalah sudut pandang konstruktivisme. Untuk yang pertama, sudut pandang strukturalisme itu, menurut Jean Piaget, perkembangan anak itu didasarkan pada struktur kognitif. Nah, untuk sudut pandang yang kedua, konstruktivisme, Jean Piaget itu mengatakan bahwa perkembangan anak itu didasarkan pada interaksi anak terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama ada tahap sensori atau sensori motorik. Ini terjadi pada usia anak yaitu 0-2 tahun. Untuk yang kedua ada tahap praoperasional. Nah, tahap ini pada usia 2-7 tahun. Untuk yang ketiga, ada tahap operasi konkret. Nah, operasi konkret ini terjadi pada rentan usia 7-11 tahun. Untuk yang terakhir, tahap operasi formal. Tahap ini terjadi pada usia 11 tahun sampai usia dewasa. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang cara berpikir anak pada tahap-tahap yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Untuk yang tahap yang pertama pada usia 0-2 tahun. Di sini yang dibahas adalah bayi. Bayi itu akan mulai bisa bergerak dan menggunakan alat inderanya, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Untuk tahap yang kedua, ada beberapa cara berpikir anak, yaitu yang pertama, transductive reasoning. Di sini yang dimaksud dengan transductive reasoning itu anak belum bisa berpikir secara logis. Untuk yang kedua, ketidakjelasan antara hubungan sebab dengan akibat. Nah, untuk yang ketiga, itu adalah animisme. Animisme memiliki pengertian itu anak akan berpikir bahwa suatu benda itu bisa hidup. Nah, untuk yang keempat adalah artificialisme. Nah, di sini memiliki pengertian hampir sama dengan animisme yang tadi. Artificialisme ini anak mempunyai kepercayaan bahwa suatu benda itu memiliki nyawa seperti dirinya. Untuk yang kelima ada perceptualipun. Nah, di sini anak akan mulai bisa menyimpulkan sesuatu berdasarkan apa yang sudah dia lihat dan sudah dia dengar. Untuk yang keenam ada mental eksperimen.
Nah, di sini mental eksperimen dimaksudkan anak itu bisa melakukan segala sesuatu untuk memecahkan atau mencari jawaban atas masalah yang sedang ia hadapi. Untuk yang ketujuh, ada centration. Di sini yang dimaksud dengan centration itu anak akan lebih fokus pada suatu benda yang dianggap menarik dan mengabaikan benda yang lainnya. Untuk yang terakhir ada egosentrisme. Egosentrisme ini anak akan melihat situasi atau lingkungan sekitarnya itu berdasarkan kehendak dirinya sendiri. Nah, untuk tahap-tahap yang selanjutnya ada tahap yang ketiga pada usia 7-11 tahun. Anak ini biasanya kan 7-11 tahun itu anak SD. Nah, anak SD ini biasanya dia akan mulai bisa mengukur panjang suatu benda, jumlah benda cair, dan mengukur ukuran apapun. Dan dia juga sudah mulai bisa berpikir secara logis, tapi belum idealistik. Untuk tahap yang terakhir pada usia 11 tahun sampai dewasa, nah anak ini akan sudah memiliki pemikiran yang logis, idealistik, dan juga konkret. Dia akan bisa membayangkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan. Dia akan bisa mulai memecahkan masalah dengan caranya sendiri dengan berpikir secara logis. Nah, itu tadi ada cara-cara berpikir anak pada keempat tahap yang sudah dijelaskan menurut teori Jean Piaget. Selanjutnya kita akan membahas beberapa faktor-faktor perkembangan kognitif pada anak yang mengacu teori Piaget. Jean Piaget menjelaskan bahwa ada 6 faktor, yaitu yang pertama, faktor hereditas. Faktor hereditas itu disebabkan karena keturunan. Baik dan buruk seorang anak merupakan sifat yang diturunkan oleh orang tuanya. Faktor ini dipengaruhi oleh gen dan struktur kromosom yang diwariskan orang tua kepada anaknya. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor ini dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, sosial budaya, pola asuh orang tua, serta pengalaman yang anak dapatkan dari lingkungan. Terus yang ketiga ada faktor kematangan. Faktor ini berkaitan dengan perkembangan fisik anak, perkembangan organ-organ, juga tubuh anak. Contohnya, kematangan saraf pada otak yang merupakan organ untuk berpikir. Dan yang nomor 4, faktor pembentukan. Faktor ini di luar kendali anak. Terdapat 2 pembentukan, yaitu pembentukan sengaja dari sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja. Dipengaruhi oleh alam sekitar dan yang lainnya. Dan yang nomor 5 ada faktor minat, bakat. Faktor ini membuat anak untuk mendorong dirinya baik dari bakat seorang dari seorang anak yang kecerdasannya itu terbentuk. Dan yang nomor 6 itu ada faktor kebebasan. Faktor kebebasan itu berarti setiap anak berhak memilih hal-hal yang ia kendaki untuk memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhan. Itulah beberapa penjelasan mengenai faktor-faktor perkembangan kognitif. Kemudian ada beberapa manfaat yang bisa didapat dari teori Piaget tentang perkembangan kognitif tersebut bagi guru. Beberapa manfaat tersebut yaitu untuk membimbing guru dalam memahami kemampuan kognitif anak sesuai tahapan kematangannya, otak, dan interaksinya dengan lingkungan. Guru dapat membimbing atau mendiagnosa kesulitan belajar yang dialami anak didik tersebut untuk berkembang secara kognitif jelas yang memahami tentang pendidikan. Teori ini sangat bermanfaat bagi anak dan menambah wawasan pengetahuannya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pijet, bahwa ada beberapa sistematika perkembangan kognitif yang dibagi menjadi 3, yaitu organisasi. Organisasi ini merupakan sistem pengetahuan atau cara berpikir disertai pencitraan realitas. Contohnya, anak laki-laki berumur 4 tahun yang mampu menatap dan contohnya itu menggenggam benda atau gerakan secara refleks. Menyedot pada bayi, yaitu gerakan pada otot dan pipi secara teratur. Yang berikutnya itu ada adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian terhadap lingkungan yang dibagi menjadi 2 hal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan yang ketiga itu ada ekuilibrasi. Ekuilibrasi merupakan kemampuan individu untuk mengatur dirinya agar mampu mempertahankan keseimbangan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Membimbing guru dalam memahami kemampuan kognitif anak sesuai tahapan kematangan otak dan interaksinya dengan lingkungan. Guru dapat mendiagnosa kesulitan belajar yang dialami anak didik di kelas.